Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada audio pekan ke-7 ini insyaallah akan ada beberapa poin sederhana tentang isim mabni bagian pertama, yaitu isim dhamir dan isim isyarah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dalam memahaminya. Pertama-tama kita mesti mengingat kembali apa itu isim mabni. Yang mana isim mabni ini adalah isim yang tidak ada perubahan pada akhirnya, walaupun ada perubahan pada berbagai amilnya. Ada penyebab, baik itu harfu jar, baik itu perubahan posisi, perubahan tempat. Ketika dilihat tidak ada perubahan sama sekali pada harokat akhirnya misalkan, atau tidak ada perubahan sama sekali pada huruf akhirnya misalkan, maka dikatakan isim tersebut adalah isim mabni. Dan telah berlalu sekilas tentang penjelasan bina dan mabni pada audio kajian pekan kedua. Perlu diketahui bahwa para ulama nahwu menganggap bahwa hukum asal untuk isim adalah dalam kondisi mu'rab. Jadi pada awalnya, pada dasarnya seluruh isim itu mu'rab. Adapun kondisi mabni adalah kondisi cabang bagi isim, atau bukan kondisi asalnya. Akhirnya para ulama berusaha mencari alasan kenapa isim ini jadi mabni. Di antara mereka menyebutkan alasannya adalah saat isim memiliki kesamaan dengan huruf, dan kita ketahui bersama ya, hukum asal huruf itu adalah mabni. Saat isim sama dengan huruf, maka dia layak diberikan hukum yang sama dengan huruf itu. Ketika huruf mabni, maka isim yang mirip kondisinya dengan huruf, maka dia layak dikatakan sebagai isim mabni. Sebagian yang lain berpendapat bahwa isim mabni itu bukan karena alasan demikian, akan tetapi karena orang Arab dalam bahasa sehari-harinya memabnikannya, maka jadilah ia isim mabni. Atau dengan bahasa lain, kemabnian isim itu, mabninya sebuah isim itu adalah perkara samai. Ya. Pada audio ini insyaallah ya, dan juga video berikutnya akan dijelaskan 5 macam isim mabni. Ada isim dhamir, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada isim istifham, dan ada isim syarat ya. Insyaallah nanti akan ada penjelasannya. Pada kesempatan kali ini hanya kita jelaskan isim dhamir dan isim isyarah. Kita mulai dengan isim dhamir. Sebagian ahli nahwu mendefinisikan dhamir dengan definisi yang disebutkan oleh penulis ya, penulis buku ilmu nahwu praktis sistem belajar 40 jam. Yang mana dhamir itu adalah kata ganti, baik berupa kata ganti orang ke-1, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kita perhatikan di audio di narasi yang kita tuliskan, atau dilihat di dalam buku juga. Di situ ada penjelasan tentang dhamir mana saja yang dia itu orang ketiga, mana saja orang kedua, dan mana saja orang ke-1, yaitu atau orang pertama. Untuk dhamir orang ketiga atau yang disebut dengan ghaib ya, huwa, hiya, huma untuk 2 orang laki-laki, huma untuk 2 orang perempuan, hum untuk mereka laki-laki, hunna untuk mereka perempuan. Ada 6 untuk orang ketiga. Kemudian untuk orang kedua atau mukhatab, lawan bicara, anta, anti, antuma, dan antuma ini ada 2. Antuma untuk kalian berdua laki-laki, antuma untuk kalian berdua perempuan. Antum kalian
laki-laki 3 orang atau lebih, antunna kalian perempuan 3 orang atau lebih. Ini juga 6. Orang kedua atau mukhatab atau dalam bahasa kita adalah lawan bicara. Kemudian orang ke-1 atau mutakallim, orang yang berbicara, sedang berbicara. Ana dan nahnu. 2 saja ya. Ana artinya saya, nahnu artinya kita. Sampai di sini penjelasan yang diberikan oleh penulis buku ilmu nahwu praktis. Jadi insyaallah akan kita tambahkan sedikit ya. Mudah-mudahan sedikit penjelasan tambahan ini bisa meluaskan apa yang harusnya kita miliki terkait tentang isim dhamir ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita walaupun sedikit berkah. Maksudnya sedikit namun bermanfaat untuk kita. Bermanfaatnya bagaimana? Bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal isim dhamir, mudah dalam memahami ayat, memahami hadis, tafsiran ayat, tafsiran hadis. Ketika baca buku-buku tafsir, ada sedikit pemahaman lebih ketika mengenal sedikit tentang ilmu nahwu. Kan tidak sedikit para ulama tafsir ketika menuliskan tafsirnya mengangkat pembahasan-pembahasan nahwu, pembahasan-pembahasan shorof, yang pembahasan tersebut menjadikan kita semakin faham isi ayat, semakin faham isi hadis. Walaupun ilmu kita ilmu yang sedikit, nahunya nahu dasar, tapi kalau Allah mudahkan bagi kita dengan ilmu yang sedikit ini untuk meraih keberkahan, insya Allah dengan ilmu yang sedikit itu bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali sebenarnya penjelasan tentang dhamir. Kita ringkaskan di sini. Isim dhamir itu sebenarnya ada banyak macamnya, namun kita ringkas jadi 3 bagian ya. Kalau dibilang 7 macam ya silahkan, tapi kalau dibilang bagian-bagiannya bisa kita sampaikan, kita sebutkan ada dhamir muttasil dan dhamir munfasil, ada dhamir baris, ada dhamir mustatir, ada yang marfu', ada yang mansub, dan ada yang majrur. Kita mulai dengan dhamir muttasil. Muttasil artinya bersambung, ya, dhamir yang bersambung. Dhamir ini terkadang tersambung dengan fi'il atau kata kerja, terkadang dengan isim, terkadang juga dengan huruf. Nah, contoh dhamir muttasil yang tersambung dengan fi'il atau kata kerjanya misalkan kataba, dia seorang laki-laki telah menulis. Bagaimana kita melihat ada dhamir di situ? Ketika kita ubah dengan menambahkan waw dhamir, sehingga berubah kata kerjanya menjadi katabu, mereka laki-laki telah menulis. Ada dhamir ya yang sering disebut dengan ya mutakallim, ya orang ke-1. Dhamir ini bersambung dengan isim. Misalkan isim yang kita pilih adalah kata kitabun, yang artinya sebuah kitab atau sebuah buku. Ketika kita sambungkan dengan dhamir ya menjadi kitabi, isim ini bersambung langsung dengan isim dhamir yang artinya buku milikku. Kemudian ada, kita contohkan dhamir yang bersambung dengan huruf. Misalkan dhamir ka atau ki, boleh. Ka itu engkau laki-laki, ki engkau perempuan. Kita sambungkan dengan harfu jar, misalkan ala, artinya di atas. Alaika, atasmu, atau di atas kamu, seperti itu. Alaiki, kalau ka kamu laki-laki, ki kamu perempuan. Kita lanjutkan secara sederhana dhamir munfasil sekarang. Munfasil artinya terpisah. Jadi dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah dari isim, terpisah dari huruf, terpisah juga dari fi'il atau kata kerja. Dhamir ini berjumlah 14 buah. Ada yang dia marfu', ada yang dia mansub, ya. Maksudnya kondisinya, kondisi marfu' bisa kondisi mansub, ya. Ada yang biasa kita hafal ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, anna nahnu. Dhamir ini dipakai dalam kondisi marfu', Tapi kalau ditanya huwa
mabni atau tidak? Mabni. Nahnu, mabni atau tidak? Mabni. Tapi kondisinya terkadang dalam kondisi marfu'. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ini dhamir dalam kondisi mansub. Tapi kalau ditanya iyahu, mabni atau mu'rab? Jawabannya mabni. Begitu juga iyana, mabni atau mu'rab? Jawabannya adalah mabni. Contoh penggunaannya adalah huwa talibun. Huwa talibun. Dia adalah seorang murid laki-laki. Huwa di sini sebagai mubtada. Dia sebagai mubtada. Dan dia mabni, ya. Dia mabni. Mabninya atas fathah zahirah. Huwa dhamir mabni alal fath, di atas fathah. Kemudian contoh lainnya, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Iyyaka, ini adalah dhamir yang dia dalam kondisi mansub, ya, dhamir dalam kondisi mansub. Akan tetapi kalau ditanya dia mabni atau mu'rab, maka jawabannya adalah dia mabni. Kemudian kita masuk kepada dhamir yang lain, adalah dhamir baris. Baris artinya nampak. Dhamir baris artinya dhamir yang nampak. Maksudnya dhamir ini adalah dhamir yang wujudnya tertulis dalam kata kerja. Semisal dhamir waw, ya, yang ada pada contoh dhamir muttasil. Katabu, huruf wawnya tertulis, ya, katabu, huruf wawnya tertulis, sehingga dibahasakan dhamir itu adalah dhamir baris. Ada lawan dari dhamir baris, yaitu dhamir mustatir. Mustatir artinya tersembunyi. Kalau baris artinya nampak. Ada dhamir yang tersembunyi, ada dhamir yang nampak. Nah, dhamir mustatir ini adalah dhamir yang tidak tertulis wujudnya dalam sebuah kata kerja. Misalkan kata kataba, dia laki-laki telah menulis. Di sini tidak ada wujudnya secara tertulis. Dia seorang laki-laki, tidak ada. Padahal kalau kita terjemahkan, kataba artinya telah menulis seorang laki-laki. Di sini dhamirnya tersembunyi. Dhamir yang tersembunyi itu adalah huwa. Maka dibahasakan dhamir huwanya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Kemudian ada dhamir majrur. Dhamir majrur. Mabni atau mu'rab dhamir majrur ini? Kondisinya saja dia majrur, tapi pada hakikatnya dia adalah dhamir yang mabni. Dhamir jenis ini adalah dhamir yang didahului oleh huruf jar. Contohnya alaika atau alaiki. Atau menjadi mudhafun ilaihi. Seperti tadi kitabi, ya, mutakallimnya menjadi mudhafun ilaihi. Juga kita buka atau kita buki atau kita buhum. Dhamir-dhamir yang kita contohkan tadi adalah dhamir-dhamir yang dia menjadi mudhafun ilaihi. Demikian penjelasan tambahan yang sangat sederhana sekali tentang serba-serbi dhamir. Kita masuki penjelasan tentang isim isyarah. Ya. Kita mulai dengan pembahasan isim ma'rifah terlebih dahulu. Isim ma'rifah atau isim yang sudah dikenal, sudah diketahui baik oleh orang yang berbicara maupun oleh orang yang menjadi lawan bicara. Nah, isim ma'rifah ini ada beberapa tingkat. Dan perlu kita ketahui, dhamir adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifah, ya. Dia nomor satunya. Pada tingkatan kedua ada yang namanya alam. Kita sudah belajar tentang alam, ya, sebuah nama, alam. Dan tingkat yang ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah ini dia berposisi pada tingkat yang ketiga. Kalau kita ditanya berapa tingkatan isim ma'rifah, banyak tingkatannya. Nah, sekarang kalau ditanya isim isyarah itu pada tingkat yang mana? Jawabannya adalah tingkat yang ketiga. Tingkat yang pertama dimiliki oleh siapa? Jawabannya adalah isim dhamir. Kemudian
kalau kita ingin bedakan antara alam dengan isim isyarah, alam menjadikan pemilik alam itu, ya, pemilik nama, ya, alam itu menjadikan pemilik nama itu ma'rifah melalui nama yang ada pada si pemilik tadi. Adapun objek yang diisyaratkan itu menjadi ma'rifah oleh isim isyarah melalui isyarat. Ya, isyaratnya misalnya dengan ditunjuk hadza kitabun. Akhirnya kitabun itu menjadi sesuatu yang ma'rifah karena udah ditunjuk oleh kata hadza. Beda dengan alam. Kalau alam Muhammadun, ya, disebut kata Muhammad, ada orang yang tidak kita kenal lalu tiba-tiba ada seorang teman mengatakan Muhammadun. Kita akhirnya tahu, oh, dia ini namanya Muhammad. Akhirnya dia jadi seorang yang fulan tadi, seorang yang ma'rifah, yang kita kenal. Begitu sederhananya. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwasanya isim isyarah mengikuti objek yang diisyaratkan, atau dalam bahasa nahunya al-musyar ilaihi. Jika objek yang diisyaratkan muzakkar, maka isim isyarahnya haruslah muzakkar. Demikian juga jika muannas. Jika objek yang diisyaratkan musanna, maka isim isyarahnya haruslah musanna. Demikian juga jika objek yang diisyaratkan itu adalah dalam bentuk jamak, maka isim isyarahnya juga mengikuti kondisinya. Dari sini dapat diketahui bahwa objek yang diisyaratkan itu ada 6 buah. Ada 6 macam. Yang pertama mufrad muzakkar, yang kedua mufrad muannas, yang ketiga musanna muzakkar, yang keempat musanna muannas, dan yang kelima jamak muzakkar, dan yang keenam jamak muannas. Kita mulai dengan mufrad muzakkar. Isim yang dia mufrad dan muzakkar, ya, isim isyarah yang digunakan adalah za. Contohnya hadza rajulun, hadza qalamun, hadza masjidun. Rajulun, qalamun, masjidun, semuanya apa? Mufrad, dan semuanya muzakkar. Nah, pada contoh yang kita sebutkan tadi, za itulah isim isyarahnya. Sedangkan ha dalam kata hadza, ha adalah harfut tanbih namanya. Harfu at-tanbih. Apa maksud dari harfut tanbih? Huruf untuk menarik perhatian lawan bicara. Ha. Jadi ketika kita bilang ha, dia memperhatikan ke arah apa yang ingin kita bicarakan. Maka disebutlah ha di situ sebagai harfut tanbih. Dia adalah sebuah huruf. Kalau ditanya mana isim isyarahnya? Isim isyarahnya itu ya za-nya. Tapi tidak mengapa sebagai pemula kita mengatakan hadza adalah isim isyarah, tanpa kita bedakan antara ha dengan za. Tidak mengapa. Ya, sebagai seorang pemula kita sama-sama mengatakan hadza adalah isim isyarah. Tidak masalah. Untuk memudahkan kita dalam belajar. Kemudian jika bentuk isimnya adalah atau musyar ilaihnya adalah mufrad muannas. Isim ini, isim isyarah yang digunakannya adalah zihi. Zihi. Contohnya hadhihi hindun, hadhihi aisyatu. Ya. Kemudian bagaimana kalau dia jamak muzakkar dan muannas? Kedua isim ini menggunakan ulai sebagai isim isyarahnya. Haulai qaumun salihun, mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Yang muzakkar pakai haulai, muannas juga pakai haulai. Kemudian musanna, muzakkar dan muannas. Untuk isim ini, isim isyarahnya digunakan zani untuk muzakkar, tani untuk muannas. Jika dalam kondisi marfu, ingat kondisinya, bukan dianya itu mu'rab, bukan kondisinya dia marfu. Hadani rajulani, hatani imra'atani. Hadani mu'rab atau mabni? Sebagian ulama mengatakan dia mu'rab, namun yang rajih insyaallah taala dia adalah mabni. Hadani rajulani, hatani imra'atani. Dia mabni dengan alif. Ya, mabni dengan alif. Hadani dengan alif,
Kemudian hatani juga dengan alif. Adapun dalam kondisi mansub atau majrur, maka contohnya inna hadaini rajulaini, sesungguhnya ini dua orang laki-laki. Inna hadaini rajulaini. Hadaini dia mabni atau mu'rab? Mabni, yang rajih insyaallah. Kalau penulis mengatakan itu adalah mu'rab, tapi yang rajih insyaallah taala dia mabni. Mabninya di atas apa? Ya, di atas ya. Kemudian juga kalau dalam kondisi dia majrur, hadzaini, ya, hadzaini, dikatakan dia adalah isim isyarah mabni 'alal ya'i fi mahalli jarrin. Kalau dia majrur, kalau dia mansub fi mahalli nasbin. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Kemudian terakhir, sebagian ulama menyebutkan bahwa isim isyarah itu bertingkat sesuai jaraknya. Ada yang dekat, ada yang menengah, ada yang jauh. Sebagian lain mengatakan tidak, hanya ada dua, dekat dan jauh saja. Tidak ada yang jarak menengah. Ya. Terlepas dari itu semua, kita merasa perlu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan jarak dekat. Dekat ya, jaraknya dekat, terus penggunaan isim isyarahnya yang mana? Hadhihi, haza, hadzani, hatani. Ini untuk yang dekat. Kalau untuk yang jarak pertengahan, itu pakai huruf kaf tapi tanpa lam. Huruf kaf tanpa lam. Misalkan tika, tanika, zanika, zaka. Ini untuk pertengahan, dia pakai kaf tapi tanpa lam. Kalau untuk yang jauh ditambahkan lam. Tilka, zalika, ulaika. Ulaika menurut sebagian ulama ini untuk yang jauh, ulaika. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa istiqomah dalam belajar, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita yang sedikit ini menjadi ilmu yang penuh dengan berkah. Ilmu yang dengan ilmu tersebut Allah mendekatkan kita dengan dirinya. Dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadi hamba yang semakin bertakwa walaupun ilmunya sedikit. Yang penting keberkahannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.